wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, kali ini Pak Guru akan memberikan suatu teks bacaan, yaitu cerita rakyat yang berasal dari Bali. Siapa yang pernah ke Bali? Siapa pernah? Ya, kali ini Pak Guru akan memberikan teks ini kepada anak-anak. Rizky gabung sama Bayu dah ya. Ini adalah cerita sebuah danau, asal mula Danau Batur, berasal dari Pulau Bali. Sekarang mari kita baca bersama-sama. Yang pertama bisa dibacakan oleh Firman dalam satu paragraf dan Bayu satu paragraf. Nanti disambung dengan Pak Guru. Kisah Danau Batur. Alkisah, ada sepasang suami istri yang telah lama berumah tangga namun belum dikaruniai anak. Setiap hari mereka berdoa agar dikaruniai anak. Akhirnya doa mereka dikabulkan. Sang istri mengandung dan kemudian melahirkan seorang bayi lelaki. Namun sayang, setelah melahirkan sang ibu meninggal. Tidak lama kemudian sang ayah menyusul. Bayi itu tumbuh sangat cepat, makannya juga banyak. Nafsu makannya setara dengan 10 orang dewasa. Ia diberi nama Kebo Iwa. Karena kedua orang tuanya sudah tiada, para penduduk bergantian memberi makan Kebo Iwa. Setelah dewasa, Kebo Iwa menjadi pemarah. Penduduk desa takut dengannya. Walaupun begitu, ia bersedia membantu penduduk desa yang membutuhkan tenaganya. Namun lama-kelamaan para penduduk desa kewalahan untuk menyediakan makanan Kebo Iwa. Karena itu warga berkumpul untuk membahas Kebo Iwa. Hasilnya warga desa berencana untuk membuat sebuah kolam persediaan air guna mengatasi kekeringan di desa tersebut. Jika rencana tersebut berhasil, tentu warga tidak akan kesusahan lagi mencari air untuk mengairi sawah mereka. Baik, Pak Guru akan melanjutkan cerita tadi. Asal diketahui, sebenarnya air di dalam tanah wilayah kita itu melimpah. Oleh karena itu, kita meminta bantuan untuk membuat sumur yang sangat besar. Jika hasil panen bisa seperti dulu, tentu kami tidak kesulitan untuk memberimu makanan. Berapapun juga jumlah makanan yang kau butuhkan, kami pasti sanggup untuk memenuhinya. Ganti hari, Kebo Iwa memulai pekerjaannya. Kebo Iwa menggali tanah di tempat yang ditentukan kepala desa. Lokasi tanah tersebut dipenuhi batu kapur serta sangat susah digali. Namun bagi Kebo Iwa hal itu tidak masalah. Ia mendongkeli batu kapur lalu dilemparkan pinggir lubang. Tanpa terasa, lubang yang dibuat sudah banyak. Begitu pula batu kapur yang dilemparkan Kebo Iwa. Berhari-hari ia bekerja keras hingga akhirnya air mulai memuncar keluar. Saat itu para warga bersorak gembira. Kebo Iwa pun beristirahat di dalam sambil menyantap makanan yang dibawakan warga. Karena kekenyangan, ia ketiduran di kolam tersebut. Tanpa terasa, air yang memancar semakin banyak, membuat tanah di sekitar kolam licin. Sebentar kemudian, bebatuan di pinggir kolam
luruh ke bawah. Kebo Iwa tidak bisa berbuat apa-apa. Air terus keluar hingga membanjiri desa tempat tinggal Kebo Iwa. Hingga akhirnya tercipta sebuah danau. Danau itu disebut Danau Batur. Sedangkan timbunan tanah yang di sekitar danau berubah menjadi gunung dan disebut Gunung Batur. Demikian cerita dari Danau Batur yang berada di daerah Bali. Tadi siapa yang membuat danau tersebut memancarkan air? Kebo Iwa. Kebo Iwa. Sekarang kita harus bisa memetik pelajaran dari cerita ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berbuat baik kepada manusia seperti Kebo Iwa, dan di dalam cerita ini pasti mengandung sebuah amanat yang harus kita teladani. Saya sekarang tanya pada anak-anak, apa yang diambil nilai yang penting atau amanat yang ada dalam cerita ini? Firman, apa? Kita harus selalu waspada terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita. Gimana? Apa? Kita harus selalu waspada terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita. Ya, sekarang Pak Guru tanya kepada Bayu, apa yang terkandung dalam cerita ini? Kita harus waspada terhadap sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita. Ya, benar sekali. Jadi kita setiap bertindak itu harus hati-hati dalam hidup ini agar tidak menjadi sebuah bencana. Seperti halnya Kebo Iwa ini yang teledor sehingga airnya mengalir deras. Begitu halnya dengan hidup kita. Kita harus berhati-hati dalam bertingkah laku, seperti bermain itu kita harus berhati-hati. Takutnya ada kecelakaan yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Baik anak-anak, kita sudah membahas mengenai cerita Danau Batur. Selanjutnya Pak Guru akan memberi PR kepada anak-anak untuk mencari cerita-cerita daerah yang lain. Yang tadi boleh dikumpulkan PR-nya, paham? Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.